Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendengar ada suatu kalimat bijak yang lafadznya kurang lebih sesal kemudian tidak berguna. Sesal atau menyesal biasanya muncul pada seseorang di mana dia tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa yang akan datang, yang dengan sebab itu lalai di dalam mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, atau bahkan karena dengan sebab ketidakmampuan dia memprediksi masa yang akan datang, dia sama sekali tidak mempersiapkan apa yang seharusnya dipersiapkan. Kata-kata menyesal memiliki makna yang positif sebagaimana memiliki makna yang negatif. Menyesal dalam tinjauan akidah, misalnya ketika seseorang mengucapkan kalimat andai kata, seandainya, ini sesuatu yang tidak disukai. Sebagian ulama menghukumi perkara ini haram, menjatuhkan seorang pelakunya kepada syirik asghar. Ketika misalnya terjadi sesuatu yang menimpa dirinya dan dia tidak sukai, kemudian dia menyesal sambil mengucapkan andai kata yang terjadi kepada saya seperti ini dan seperti itu, maka Rasul mengatakan, jangan kalian katakan seandainya, tapi katakanlah atas perkara-perkara tersebut qaddarallahu wa ma syafa'ala. Semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Dia kehendaki. Jadi kata menyesal yang disimbolkan dengan ucapan andai kata di dalam masalah ini adalah sesuatu yang tidak terpuji. Tetapi menyesal pun menjadi sesuatu yang terpuji terkait dengan keadaan seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya tidak akan mungkin menjadi sempurna kecuali dia hadirkan salah satunya adalah perasaan menyesal atas perbuatan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ketika seorang hamba mengumpulkan rasa menyesal, keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang, dan meninggalkan perbuatan tersebut semampunya sekuat tenaganya, maka terkumpullah syarat-syarat taubatan nasuha pada dirinya. Jadi kata menyesal bisa dibawa kepada makna yang negatif, pun bisa dibawa kepada makna yang positif. Di awal saya katakan bahwasanya seseorang menyesal itu kemungkinannya bisa terjadi dengan beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah karena ketidakmampuan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal-hal seperti ini berulang kali terjadi atas diri kita. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi secara tepat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita mengambil keputusan yang salah pada hari ini. Kemudian di kemudian hari kita sesali. Atau
kita mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sesuatu yang kita ketahui secara pasti di sini bukan setelah hari Sabtu adalah hari Ahad. Ini jelas. Setelah hari Sabtu, hari Ahad. Setelah hari Ahad, hari Senin. Setelah Senin, Selasa. Ini jelas. Tetapi yang saya maksudkan adalah mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi, di antaranya adalah kematian. Kita mengetahui bahwasanya setiap orang akan mati, tidak bisa tidak. Yakni telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak ada yang abadi. Karena keabadian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Andai ada seorang hamba yang tidak layak untuk mati karena dengan sebab sikap dan sifat-sifatnya yang terpuji, maka dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita ketahui bahkan Rasul, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang memiliki sifat yang paling terpuji, Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya. Kematian sesuatu yang pasti, kita tidak perlu memprediksinya. Kita tidak perlu memprediksi apakah saya akan mati di masa yang akan datang atau tidak. Itu sesuatu yang pasti. Dan sebagaimana juga tidak ada gunanya memprediksi pada usia berapa saya akan mati. Karena yang paling penting agar jangan sampai kita menyesal adalah mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan sebagai bekal setelah kita mati. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di hadapan Anda semua ada suatu tulisan yang baru pekan-pekan kemarin saya rampungkan, yang saya beri judul Jangan Sampai Kita Menyesal. Judul ini pada hakikatnya adalah terinspirasi dari surat Maryam ayat yang ke-39. Surat Maryam ayat yang ke-39. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pendahuluan yang ada di halaman ketiga. Hidup manusia di dunia tidak selamanya, ini maklum, akan berakhir dengan kematian. Ini pasti, tidak perlu kita prediksi. Seorang muslim harus mempersiapkan bekal amal soleh untuk menghadapi peristiwa-peristiwa besar setelah kematian. Hal yang akan kita jumpai setelah kematian lebih besar daripada hal yang kita jumpai sebelum kematian. Ini betul jemaah. Coba kalau kita bayangkan, apa sih keadaan yang paling mencekam di kehidupan kita? Kalau kemudian sebagian Anda membayangkan keadaan yang paling mencekam di kehidupan kita adalah misalnya pandemi kemarin, atau keadaan yang paling menyedihkan misalnya kehilangan anak dan istri, suami, atau keadaan yang paling menyulitkan adalah bangkrutnya usaha, pailit, ini tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang akan dijumpai oleh manusia setelah kematiannya. Jadi tidak sebanding. Peristiwa-peristiwa yang menunggu kita setelah kematian lebih besar dibanding peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui di kehidupan kita. Kelalaian di dalam mengumpulkan bekal akan mengakibatkan penyesalan yang tidak berguna. Ini penyesalan yang gak ada gunanya. Kalau seorang hamba menyesal di muka bumi dalam rangka untuk menyempurnakan rukun taubat nasuhanya, maka bermanfaat. Sebagaimana yang saya katakan tadi.
Tetapi ketika seseorang telah mati, dia menyesal, ada pertanyaan serius. Bagaimana seseorang yang telah mati kok menyesal? Bukankah menyesal adalah suatu rasa yang dimiliki oleh orang yang masih hidup? Kok bisa-bisanya orang yang telah mati, kehilangan nyawanya, memiliki rasa menyesal? Nanti kita akan bacakan ayat-ayatnya, bahwasanya orang-orang yang telah mati pun merasa menyesal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Sungguh akan meringankan diri kalian di dalam hisab jika hari ini kalian telah melakukan hisab terhadap diri kalian, dan berhiaslah kalian untuk menghadapi hari yang sangat besar. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, judul ini terinspirasi dari surat Maryam ayat yang ke-39, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan manusia yang notabene pada saat itu manusia-manusia yang ada adalah para sahabat pada umumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anzirhum yauma hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikanlah mereka, yakni pada umumnya adalah para sahabat, peringatan tentang hari penyesalan. Allah Subhanahu wa taala sifatkan hari kiamat diantaranya dengan mengatakan yaum hasarah, hari penyesalan, ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam keadaan lalai dan tidak pula mereka dalam keadaan beriman. Maryam ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan manusia tentang hari penyesalan, dan ini yang dimaksud adalah hari kiamat, di mana pada hari tersebut seluruh manusia menyesal. Berikan suatu, yakni apa, garis bawah dari ucapan saya yang barusan tadi, bahwasanya seluruh manusia menyesal. Orang kafir menyesal, orang zolim menyesal, seorang mukmin juga menyesal. Loh, bagaimana mungkin seorang mukmin menyesal? Nanti kita bacakan ayat-ayatnya. Apa yang disesali oleh seorang muslim, seorang mukmin? Kalau yang disesali oleh orang-orang kafir, maklum kekafiran mereka. Yang disesali oleh orang-orang zolim, maklum kezoliman mereka. Lalu apa yang disesali oleh seorang muslim, seorang mukmin? Nanti kita bacakan ayat-ayatnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di mana pada hari tersebut, hari kiamat, yang hari kiamat di dalam Al-Quranul Karim disebutkan dengan tidak kurang dari 20 nama. Yang paling masyhur memang Yaumul Qiyamah atau Yaumul Akhir atau Yaumus Sa'ah. Tetapi di sana ada nama-nama lain atas hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran tidak kurang dari 20 nama. Di mana pada hari tersebut terjadi penyesalan yang sangat besar. Telah ada jarak antara manusia dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sebesar-besar kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lisan yang suka berdusta, dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan pada hari kiamat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menetapkan bahwasanya manusia memiliki kemampuan, dan di antara mereka bahkan seluruh mereka menyesal pada hari kiamat. Di awal tadi telah saya katakan, bukankah menyesal adalah rasa
dan rasa tidak akan mungkin dimiliki kecuali oleh orang-orang yang hidup. Telah kita jawab tadi, ya, bahwasanya orang-orang yang telah mati pun mereka memiliki rasa menyesal. Dan telah ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan pada hari kiamat. Kenapa seorang hamba bisa menyesal? Di atas kadar keberbalingan seorang hamba kepada dunia, maka di atas itu pula kadar dia menjauh dari amal-amal akhirat. Hati manusia hanya memiliki satu tempat, mana yang dominan maka di sanalah akan menguasai hati tersebut. Kalau kemudian yang dominan adalah keinginan untuk menggapai ridha Allah dan akhirat, maka itulah yang kemudian akan menempati hati tersebut. Tetapi kalau yang dominan adalah dunia, maka akhirat akan menyingkir sedikit demi sedikit. Bahkan kalau dunia itu menguasai hati, keinginan untuk menggapai akhirat hilang dari hati itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan siapa orang-orang yang merugi pada hari kiamat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah mereka yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana Anda bisa lihat di halaman yang kelima, berkata, hari penyesalan adalah nama dari nama-nama hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba dengannya. Saya berikan catatan kaki yang keenam. Anda bisa lihat setidaknya ada 19 nama atas hari kiamat. Ini yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun kalau digabungkan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak kurang dari sekitar 50 nama atas nama-nama hari kiamat. Kalau yang terdapat di dalam Al-Quran ada kurang lebih 19 atau 20. Anda bisa lihat catatan kaki yang keenam, As-Sa'ah, Yaumul Ba'ats, Yaumuddin, Yaumul Hasrah, Al-Qari'ah, dan yang lainnya. Ingat, Al-Qari'ah itu dengan ain. Karena saya betul-betul terganggu. Ada seorang penceramah yang mengatakan Al-Qari'ah itu artinya membaca. Ini penceramah tidak bisa membedakan antara Qari'ah dengan Qari'ah. Nama hari kiamat itu Qari'ah dengan ain. Ini menyebar videonya. Sambil kemudian dia mengatakan bagaimana mungkin kemudian Qari' yang terpuji, Qari'ah yang terpuji menjadi nama atas hari kiamat. Artinya lafadz Al-Qari'ah itu bukan hari kiamat, tetapi pembaca Al-Quran dari jenis perempuan. Ini menyebar videonya. Ini luar biasa kejahilan. Al-Qari'ah itu dengan ain. Ya? Ini menyebar videonya, ini belakangan ini menyebar. Ini terganggu kita, menyebar di media sosial. Seorang penceramah mengatakan bahwasanya apa? Al-Qari'ah itu bukan nama hari kiamat, tetapi artinya adalah pembaca Al-Quran dari jenis perempuan. Lalu kenapa pembaca Al-Quran dari jenis perempuan Qari'ah dikatakan sebagai nama hari kiamat? Kata dia, la haula wala quwata illa billah. Dia tidak bisa membedakan antara alif hamzah dengan ain. Lucu, mungkin sebagian Anda sudah ada yang nonton videonya. Dia tidak bisa membedakan antara alif hamzah dengan ain. Al-Qari'ah dalam hari kiamat itu bi ain, Al-Qari'ah. Ya, ini artinya berbeda 180 derajat. Satu huruf dalam bahasa Arab, bagaimana cara menyebutnya, artinya bisa membawa perbedaan yang jauh 180 derajat. Setidaknya ada kurang lebih sekitar 19 nama hari kiamat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah Yaumul Hasrah, hari di mana orang-orang menyesal.
Kembali kepada ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, hari penyesalan adalah nama dari nama-nama hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba dengannya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullahu taala berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yauma hasrati, dan berikanlah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ketika membaca surat Maryam ayat ke-39, beliau menafsirkan yang dimaksud hari penyesalan di sana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Az-Zumar ayat yang ke-56, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Ini sebab manusia menyesal nanti pada hari kiamat, karena dia lalai di dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama atau sebab yang kedua, sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang lalai di dalam menegakkan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, atau dia mengolok-olok ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-56, dia akan menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin pada hari-hari belakangan ini sebagian orang-orang yang mengolok-olok ajaran agama Allah Subhanahu wa taala setelah itu tertawa terbahak-bahak. Ajaran agama Islam ini ajaran agama yang sangat mulia, tidak layak jadi bahan olok-olokan. Sebagian orang belakangan ini, na'udzubillah min zalik, bahkan telah muncul dari beberapa waktu yang lalu menjadikan ajaran agama Islam ini sebagai olok-olokan. Ini enggak layak. Ini bukan saya yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam masalah ini. Az-Zumar ayat yang ke-56, wa in kuntu laminal sakhirin, dan mereka terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok. Nauzubillah min zalik summa nauzubillah. Orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini akan menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyesal di sana, kata Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, beliau kaitkan lafadz menyesal pada surat Maryam dengan penyesalan yang akan terjadi pada surat Az-Zumar ayat ke-56 dengan dua sebab: lalai di dalam menunaikan kewajiban atau mengolok-olok ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Anda bisa lihat halaman yang ke-6, berkata, siapa yang menginginkan akhirat, ini seperti yang saya ucapkan tadi di awal, dia akan mengorbankan dunianya. Hati manusia tidak bisa ditempati lebih dari satu yang dominan. Tidak bisa. Tidak bisa hati manusia itu ditempati dengan satu atau tidak bisa hati manusia itu ditempati dengan dua hal yang sama-sama kuat lagi dominan. Ada satu yang nanti akan mengalah. Tidak bisa. Apalagi kecintaan terhadap sesuatu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan mengorbankan dunianya. Dan siapa yang menginginkan dunia, dia akan mengorbankan akhiratnya. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai manusia, korbankanlah dunia yang fana ini demi sesuatu yang abadi, yakni akhirat. Jemaah, tadi telah kita sampaikan, bukankah menyesal adalah suatu rasa yang tidak akan mungkin dimiliki kecuali orang, tidak akan mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang masih hidup? Jawabannya iya. Bukankah orang yang telah mati, telah kehilangan nyawanya, lalu bagaimana mungkin dia menyesal? Jemaah,
kematian itu ada dua macam. Kematian di dunia, yang ini bukan mati hakiki sebenarnya. Saya tidak bicara kematian yang kecil yakni tidur. Kematian dalam arti hilangnya nyawa. Kematian di dunia ini bukan kematian hakiki. Dan kematian sekali lagi di akhirat, inilah kematian yang hakiki. Siapapun, saya, Anda, kita semua akan mengalami dua hal ini. Kematian di dunia dan kematian di akhirat. Loh, kok bagaimana? Di akhirat masih mati? Iya. Ada hadis yang menakjubkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan penafsiran Rasulullah SAW pada surat Maryam. Jadi Rasul menafsirkan sendiri surat Maryam tersebut. Kita langsung baca saja artinya. Kematian didatangkan pada hari kiamat seperti kambing berwarna kelabu. Abu Quraib, yakni yang meriwayatkan hadis ini, diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, apakah kalian telah mengetahui ini? Mereka melihat dan mendongak, mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Kemudian dibaringkan lalu disembelih, kematian disembelih di antara surga dan neraka. Ini hadis dalam tanda kutip menjadi ajang fitnah atas orang-orang yang tidak memiliki sikap dan sifat sami'na wa ata'na. Padahal hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada sebagian orang yang kemudian, bagaimana mungkin kematian kok disembelih? Bagaimana mungkin kok kematian diwujudkan bagai seekor kambing berwarna kelabu? Bagaimana mungkin kemudian kematian disembelih sehingga mati lagi? Padahal pertanyaan bagaimana mungkin yang telah saya sampaikan tadi itu dijawab oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dijawab oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dijawab oleh Imam Ibnu Athir dalam Ta'wil Mushkil Athar, dijawab. Dan bukan sekarang majelisnya saya menyampaikan jawaban-jawaban, penjelasan mereka. Kematian disembelih, iya. Kematian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seekor kambing berwarna abu-abu kelabu. Kemudian didatangkan, penduduk surga diperintahkan untuk melihat kematian tersebut. Apakah kalian mengenalinya? Penduduk surga mengatakan, ya Rabb, kami mengenalinya. Itu adalah kematian. Maka kematian pada saat itu disembelih, sehingga setelah itu tidak ada kematian selanjutnya. Ini kematian yang kedua, kematian yang hakiki. Maka tidak heran kalau kemudian orang yang telah mati, yakni dalam arti telah berpisah ruhnya dengan badan di dunia, dia masih bisa merasakan rasa menyesal karena bukan mati yang hakiki. Terjawab bukan? Kenapa orang yang sudah mati berada dalam kubur menyesal? Bukankah bukankah rasa menyesal hanya mungkin dimiliki oleh orang yang hidup? Hidup sebagaimana mati ada dua. Loh, kenapa kita harus bingung mati ada dua? Bukankah kita meyakini kehidupan ada dua? Kehidupan sementara di dunia, kehidupan yang abadi di akhirat. Iya kan? Kalau kemudian kehidupan ada dua sementara di dunia, kehidupan yang pertama sementara di dunia, yang kedua selama-lamanya di akhirat, kenapa kita tidak balik saja? Kalau begitu kematian ada dua, kematian di dunia, kematian di akhirat, selesai toh. Kalau kehidupan ada kehidupan ada dua, kehidupan pertama di dunia dan kehidupan yang kedua di akhirat, maka tinggal dibalik, kematian pun ada dua. Kematian di dunia ini mati yang tidak hakiki, dan kematian di akhirat,
kematian yang di akhirat ini yang kemudian menimbulkan fitnah pada sebagian kaum muslimin yang tidak memiliki sikap sami'na wa ata'na serta terburu-buru menganggap dalil Al-Quran dan As-Sunnah tidak masuk akal. Padahal orang-orang seperti itu pada umumnya belum sempat meneliti penjelasan para ulama di dalam masalah ini. Saya sering ketemu orang-orang yang mengatakan ayat ini, hadis ini tidak masuk akal. Tetapi setelah kemudian kita cek, kita tanya, nggak masuk akal. Sudah baca belum keterangan ulama ini, ulama itu, ulama ini, ulama itu? Oh belum. Jangan katakan tidak masuk akal. Jangan katakan tidak masuk akal. Di sana ada orang-orang yang mendalami agama, semisal Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, orang-orang yang telah sampai kepada derajat yang tinggi di dalam keilmuan, dan menurut mereka hadis tersebut masuk akal dan bisa mereka jelaskan maknanya. Kembali, ya, kemudian diperintahkan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, apakah kalian mengetahui ini? Maka penghuni neraka melihat dengan cara mendongak dan mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Beliau bersabda, yakni Rasulullah SAW bersabda, lalu kematian diperintahkan untuk disembelih. Setelah itu dikatakan, wahai penduduk surga, kekal tidak ada kematian selama-lamanya. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian selama-lamanya. Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat yang ada dalam surat Maryam, dan berikanlah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yakni ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak pula beriman. Ini menyesal. Setelah seseorang masuk ke dalam surga dan neraka, tidak ada lagi kematian, abadi selama-lamanya. Entah di surga, entah di neraka. Jangan sampai kita menyesal. Saya berikan poin di dalam pembicaraan kita. Pertama, pada hari tersebut akan menyesal orang-orang kafir dengan sebab kekafirannya. Jangan Anda sangka orang-orang kafir tidak menyesal. Mereka akan menyesal dengan sebab kekafirannya. Sebagaimana orang-orang zolim akan menyesal dengan sebab kezolimannya. Orang-orang yang sedikit ketaatannya pun menyesal mengapa tidak memaksimalkan ketaatan. Ini yang saya isyaratkan tadi. Bahkan orang-orang mukmin, bukankah lafaz ketaatan di sana yang bermanfaat di akhirat adalah ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim mukmin? Ini prinsip kita ya jemaah. Jadi orang-orang kafir boleh saja melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kalau di dalam agama kita diartikan sebagai ketaatan itu sendiri. Tetapi ketaatan mereka tidak membawa manfaat di akhirat kelak. Kita sering jumpai ada sebagian orang-orang yang tidak beragama Islam, ketika Idul Adha mereka ikut menyumbang seekor, 2 ekor kambing. Ada panitia pembangunan masjid, mereka ikut menyumbang sesak, 2 sak semen. Kita jumpai, tidak kita tutup mata atas orang-orang yang tidak beragama Islam yang memiliki kebaikan seperti ini. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk memeluk agama Islam. Tapi apakah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tersebut membawa manfaat atas mereka di kehidupan akhirat? Jawabannya tidak. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kebaikan mereka? Pun jawabannya tidak. Allah adil. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang selain kaum muslimin tidak bermanfaat di akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Maka jangan sampai kemudian Anda termakan pikiran-pikiran buruk yang ditiupkan oleh sebagian orang. Orang-orang Islam baca Al-Quran dengan sebab penerangan bola lampu yang dibuat oleh Thomas Alva Edison dan dia masuk ke dalam surga, kemudian yang bikin lampu kok masuk ke dalam neraka. Bagaimana akalnya nih orang Islam? Bos, saya sering dengar ini ada orang-orang Islam yang baca Al-Quran dengan mempergunakan bola lampu terang, masuk surga dengan sebab itu. Yang bikin bola lampu Thomas Alva Edison, katanya begitu, masuk ke dalam neraka. Bagaimana akalnya nih orang-orang Islam? Ada orang-orang yang ngomong kayak gini. Kita katakan Thomas Alva Edison akan mendapatkan
balasan atas kebaikannya di dunia. Bahkan saya agak lupa ini, dua orang ini mana yang paling banyak memegang hak paten? Apakah Thomas Alva Edison atau Alexander Graham Bell? Ya, lupa saya. Tapi kan di antara dua orang ini ada yang banyak mendapatkan hak paten, bahkan anak keturunannya sampai hari ini masih mendapatkan royalti atas setiap bohlam yang diciptakan. Atas setiap bohlam yang dibuat. Kabarnya sih begitu. Allah adil, kebaikan-kebaikan orang kafir Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan. Diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran dunia, tetapi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tidak membawa manfaat atas mereka di akhirat kelak. Maka ucapan saya yang ada di halaman ke-6, orang-orang yang sedikit ketaatannya ini isyarat kepada kaum muslimin. Karena ketaatan yang dibawa nanti adalah ketaatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Saya tambah ucapan saya, ketaatan yang dibawa oleh seseorang nanti pada hari kiamat adalah ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Mereka pun menyesal, mengapa tidak memaksimalkan ketaatan padahal mereka mampu. Ada orang yang tidak memaksimalkan ketaatan memang karena tidak mampu. Tetapi ada orang-orang yang tidak memaksimalkan ketaatan padahal mereka mampu. Orang-orang ini yang menyesal. Akan tetapi penyesalan pada hari itu tidak berguna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum." Hari di mana tidak berguna bagi orang-orang zalim permohonan maaf mereka. Walahum la'natu walahum su'uddar, dan bagi mereka laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permohonan maafnya, menzolimi orang. Tidak berguna dia minta maaf pada saat itu, walaupun dia menyesal ribuan kali, karena telah selesai hari beramal, sudah berganti kepada hari hisab, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29. Saya bacakan saja langsung terjemahannya. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Zalimu ala yadaihi, menggigit dua tangannya. Bukan dua jari jemaah, tapi dua tangan. Bayangkan dua tangan. Ini zahirnya, bukan dua jari, bukan satu jari, bukan satu tangan, tapi dua tangan dimasukkan ke dalam mulut. Ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-31, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah, dan sungguh telah rugi, menyesal orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Tuhan mereka. Lihat Al-A'raf ayat yang ke-9 di halaman yang ke-8. Wa man khafat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri karena mereka telah mengingkari ayat-ayat kami. Dan seterusnya, semuanya menyesal, ringan timbangan kebaikannya. Yang kedua, seharusnya seorang mukmin jangan lalai di dalam kehidupannya di dunia ini. Ini nasihat pertama untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua. Bahkan kita ini harus bersemangat untuk mengumpulkan bekal bagi hari akhir, untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amala sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, ini pasti
Perkataan siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, perkataan mengharap di sana bukan artinya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena bertemu dengan Rob itu pasti. Kita semua akan bertemu dengan Rob Azza wa Jalla. Jadi para ulama mengatakan siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, ini bukan berarti ada orang-orang yang nanti bisa kabur tidak berjumpa dengan Rob. Atau ada orang-orang yang bisa jadi dia tidak mau bertemu dengan Robnya. Perkataan siapa yang mengharap perjumpaan dengan Robnya ditafsirkan oleh banyak sekali ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Robnya dalam keadaan Robnya ridho. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjumpai Robnya hanya dalam dua keadaan. Apakah dia ridho atau murka? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap hamba tersebut? Atau na'udzubillah min zalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap hamba tersebut? Maka ucapan siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, kata Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, mengharap perjumpaan dengannya dalam keadaan Tuhannya ridho terhadap dirinya. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepadanya. Ya. Maka bersegera di dalam mengerjakan amal-amal soleh. Ini wasiat dari Rasulullah SAW, sebagaimana Anda bisa lihat di halaman yang ke-9. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amal-amal baik, badiru bi'amali solihati, bersegera kalian untuk mengerjakan amal-amal baik. Saya punya tulisan, apa lupa saya judulnya, kalau nggak salah, kerjakan sekarang jangan nanti, atau begitulah kira-kira judulnya, agak lupa saya. Kerjakan sekarang jangan nanti, ya seperti itulah ya. Karena kita ini punya kebiasaan menunda-nunda, nanti ajalah, khususnya dalam perkara amal soleh, nanti ajalah. Atau sebagian kita punya prinsip, na'udzubillah min zalik, kalau dia bisa mengapa saya? Kalau dia bisa, kenapa mesti saya? Padahal ini amal soleh ya. Jangan punya prinsip nanti sajalah. Atau kalau dia bisa, ngapain saya? Biarin aja dia. Padahal di dalam amal soleh jangan ditunda-tunda. Kalau dia bisa dan saya bisa, harusnya saya mendahului. Kecuali saya nggak bisa, lain masalah. Rasul kita mengatakan badiru bi'amali solihat, bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amal-amal baik. Apalagi pada masa-masa kita seperti ini jemaah, hidup kita alhamdulillah di Indonesia ini tenang, ya tenang, nggak banyak gangguan, bisa pergi ke masjid kapan saja kita mau, sholat 5 waktu bisa, tidak khawatir terkena bom, tidak khawatir terkena peluru nyasar. Apa alasan kita tidak pergi ke masjid? Apa alasan kita untuk tidak sholat berjamaah? Apa alasannya? Kita ini alhamdulillah dalam keadaan yang tenang, tidak khawatir ada bom, tidak khawatir ada peluru nyasar, jalanan enak. Kalau haus ada minuman di luar. Belum lagi kalau habis taklim subuh Sabtu ini mungkin ada cemilan. Ada Pak ya? Apa Rasul mengatakan, bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amal-amal baik sebelum datang bermacam-macam fitnah. Kalau sudah datang fitnah, ada bom, na'udzubillah min zalik, ada peluru, sulit bagi kita untuk pergi ke masjid, keadaan-keadaan yang tidak kondusif. Ini menghalangi kita untuk mengerjakan ketaatan, sadar tidak sadar, kita akui atau tidak kita akui. Kita yang hidup di tahun 2020 ini mengetahuilah
bahwasanya ada fitnah yang namanya pandemi Covid itu menghalangi kita dari berbagai macam ketaatan, bukankah seperti itu? Ini contoh yang nyata, real, nggak jauh lah. Ada fitnah yang namanya pandemi Covid menghalangi kita dari berbagai macam ketaatan. Kita nggak bisa sholat ke masjid, nggak bisa taraweh, nggak bisa iktikaf, sholat id. Mungkin ada sebagian kita yang sholat id di rumah. Seumur-umur kapan kita pernah sholat id di rumah? Coba. Ada di antara kita yang mungkin pernah sholat id di rumah. Iya kan? Nah, itu fitnah-fitnah. Sebagaimana diumpamakan potongan-potongan dari malam yang gelap gulita, bersegera di dalam amal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku menyesali sesuatu sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari yang tenggelam matahari pada hari itu, sehingga berkuranglah ajalku padanya, sedangkan amalku tidak kunjung tambah. Yang ketiga, hidup di dunia ini sebentar. Hidup di dunia ini sebentar, nggak lama. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-46. Anda bisa lihat halaman yang ke-10. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu ila asyiyata aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari bangkit itu, jadi orang-orang yang setelah mereka mati pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan lagi mereka. Mereka merasa hidup mereka yang 70, 80 tahun, bahkan lebih atau kurang dibanding itu, hidup di dunia itu sebentar saja, antara pagi hingga ke sore atau sore hingga ke pagi. Dan nanti ini akan kita jumpai. Setelah kita mati semua, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita, maka di antara hal yang pertama kali kita rasakan, kok hidup kita yang dahulu di muka bumi ini sebentar aja, kayak antara waktu pagi ke sore atau sore ke pagi. Berapa lama pagi ke sore, sore ke pagi? 12 jam. Kok sebentar sekali? Hidup di dunia nggak lama. Nanti kita akan merasakan bahwasanya hanya kok sebentar sekali. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menasehati seseorang dengan mengatakan yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Imam Hakim. Iya. Yang keempat, di antara angan-angan terbesar penghuni neraka, nauzubillah min zalik, bahwa mereka berangan-angan untuk menebus azab neraka dengan harta yang dimilikinya, bahkan dengan segala sesuatu yang dia miliki. Ini angan-angan terbesar penghuni neraka. Ketika mereka nauzubillah min zalik masuk ke dalam neraka, mereka mengajukan tawaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajukan tawaran kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dibebaskan dari neraka jahanam, dan sebagai gantinya mereka akan tebus dengan harta yang mereka miliki. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Kita bisa lihat ayat yang ke-14-nya, "Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji." Dan orang-orang di atas bumi itu seluruhnya, kemudian mereka mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, langsung kita baca saja artinya, ya. Bersabda Rasulullah SAW, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Ini hadis luar biasa sekali, yang harusnya kemudian setelah kita membaca hadis ini, kita bisa memperbaiki tujuan hidup kita ini apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Ini menunjukkan pada kita firman Allah itu bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran saja. Betul, Al-Quran adalah kalam Allah, tapi kalam Allah bukan hanya Al-Quran saja. Kita harus ingat itu ya. Betul, Al-Quran itu kalam Allah, tetapi kalam Allah bukan hanya di dalam Al-Quran saja. Ya.
Karena ada sebagian orang yang ngomongnya begini, Al-Quran kalam Allah. Iya, ucapan Allah, betul. Lalu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selesai menurunkan Al-Quran, dia tidak sanggup berkata-kata, berucap, berkalam lagi. Enggak begitu, bos. Betul, kalam Allah yang di dalam makna Al-Quran telah sempurna, tetapi kalam Allah dalam makna sifat perbuatannya senantiasa ada. Ini contohnya, ini kan kejadian ini belum ada. Karena surga dan neraka walaupun hari ini telah ada, belum ada penghuninya. Artinya ini kalam Allah yang mustakbal, masa yang akan datang, yang diinformasikan oleh Rasul kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya, andai kata engkau memiliki dunia dan seisinya, apakah akan engkau jadikan untuk menebus dirimu dari azab neraka ini? Dia mengatakan, ya Rabb, betul. Andai kata saya memiliki dunia dan seisinya, akan saya pergunakan untuk menebus diri saya dari azab neraka ini. Padahal azab yang lagi dia rasakan adalah azab neraka yang paling ringan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, dahulu aku meminta kepadamu sesuatu yang lebih sepele daripada ini. Ketika kamu masih berada di tulang sulbi Adam, agar tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, akan tetapi engkau enggan dan mempersekutukanku. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Yang kelima, kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat telah kita sebutkan, semuanya menyesal, orang-orang kafir menyesal, orang-orang zalim menyesal, dunia ini hanya sebentar. Maka yang kelima, seharusnya bagi seorang mukmin berusaha bersungguh-sungguh menjaga keislamannya juga imannya sampai mati. Ini bekal kita jemaah. Bekal kita. Na'udzubillah, apabila kemudian ada seseorang muslim yang berubah keluar dari agama Islam, dia akan menyesal semenyesal-menyesalnya nanti di akhirat kelak. Maka modal utama supaya tidak menyesal yang pertama kali terlebih dahulu, jangan mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Sehingga dengan sebab itu kita harus menjaga keislaman dan keimanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Makanya Rasulullah SAW banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Tetap di atas agama Islam walaupun bagaimana keadaannya. Jangan tergadaikan gara-gara misalnya kesulitan ekonomi, sebungkus dua bungkus mie instan ataupun yang semisalnya. Tetap di dalam agama Islam. Kesulitan hidup di dunia ini maksimal 60 tahun, 70 tahun. Adapun kesulitan hidup di akhirat tidak ada maksimalnya, selama-lamanya. Kesulitan hidup di dunia ini maksimal hanya 60-70 tahun. Adapun kesulitan hidup di akhirat itu tidak ada maksimalnya, selama-lamanya. Tetap berada di atas agama Islam dan di atas ketaatan kepadamu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah SAW, yang membolak-balikan hati, palingkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Mati dalam keadaan beragama Islam, jaga keimanan, jangan gadaikan dengan sebab apapun. Lakukan ketaatan-ketaatan, bersegera di dalam mengerjakannya. Maksimalkan potensi kita di dalam mengerjakan ketaatan. Saya, Anda, beda potensinya. Bisa jadi di satu sisi saya kurang, Anda punya potensi lebih. Maka maksimalkan. Saya tidak mengatakan Anda semuanya harus menjadi dai, enggak juga begitu. Tapi masing-masing kita harus mengetahui potensi kita ini apa. Ada yang pandai di dalam mengorganisir, maka maksimalkan potensi dia di dalam mengorganisir ketaatan. DKM, remaja masjid. Ada yang punya potensi di dalam apa? Bikin apa namanya? Flyer. Maksimalkan potensi dia. Ngapain saya, dia bisa kok. Jangan. Kalau dia bisa ngapain saya? Jangan, maksimalkan.
ada yang teliti di dalam masalah hitung-hitungan, maka maksimalkan potensinya jadi bendahara yang amanah. Iya kan? Ada yang rumahnya dekat, maksimalkan potensinya. Datang pagi-pagi ngidupin AC. Biar jemaah apa? Datang langsung dalam keadaan sejuk. Betul ya? Maksimalkan potensinya. Semua kita punya potensi. Saya punya potensi yang tidak Anda miliki, Anda punya potensi yang saya juga tidak miliki. Bukankah seperti itu? Hidupkan lampu-lampunya. Itu menolong sekali atas sebagian jemaah ya. Hidupkan lampu-lampunya sehingga apa? Enak orang masuknya. Kita berlomba-lomba di dalam mengerjakan ketaatan. Jangan tunggu orang lain mengerjakannya, kita yang kerjakan. Jaga iman Islam kita, kita bersegera di dalam mengerjakan ketaatan, maksimalkan potensi kita. Penutup, semua kita insya Allah ta'ala menyadari dengan kesadaran yang penuh bahwa tidak ada kehidupan yang abadi atas makhluk di dunia. Hidup abadi hanya dimiliki oleh Al-Khaliq. Apapun kesibukan kita di dunia maka akan berakhir dengan kematian. Maka persiapkan bekal untuk menjumpainya dengan bekal terbaik dan tidak layak untuk ditunda-tunda. Jangan sampai ketika nyawa sudah di tenggorokan atau bahkan telah mati baru berangan-angan mengerjakan ketaatan. Ini sungguh tidak berguna. Mulai sekarang jangan sampai kita menyesal dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa berjalan di atas ketaatan, memaksimalkannya dan mati di atas Islam. 20 Desember 2023, 7 Jumadil Akhir 1445. Baru 9 hari yang lalu saya tuntaskan makalah ini dan belum pernah saya sampaikan di mana-mana. Baru ini kesempatan pertama saya menyampaikannya. Baik jemaah, mungkin sampai di sini pemaparan materi. Ada pertanyaan, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu atas penyampaian ilmunya. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang barokah, khususnya bagi ustadz umumnya, bagi kita semuanya. Hadirin rahimani rahimahallah, kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan tentang surat Az-Zumar 56. Az-Zumar 56. Oh 56 tentang ya. orang-orang yang mengolok-olokkan ajaran Islam. Iya. Nah sekarang kan viral tentang setelah Al-Fatihah setelah surat. Saya rasa tidak perlu disebutkan Pak. Amin. Karena kita sudah maklum semuanya. Amin. Ya, kita maklum. Ya Allah nih. kabulkanlah doa kami kan. Kemudian diganti dengan qabul. Kemudian yang kedua tentang tasahud. Nah itu sekarang dua, ya kan? Ada sebagian dua. Nah itu apakah tergolong orang-orang yang mengolok-olokkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran agama Islam ini ajaran yang agung mulia. Dalam banyak keadaan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa ini Pak? Oh syuruh. Dalam banyak keadaan Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan satu waktu atau satu keadaan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tidak kurang dari 8 keadaan, 8 jenis keadaan Rasul menerima wahyu. Di antaranya Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat berat, bercucuran keringat, bahkan saking beratnya wahyu tersebut, tempurung kaki beliau itu seakan-akan hendak pecah. Ini menunjukkan apa? Syariat ini begitu agung. Bahkan Rasulullah SAW hamba yang seperti itu ketika menerima wahyu dalam keadaan musim dingin keringatan. Saking beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, tempurung kakinya itu hampir pecah. Dirasakan oleh beliau seakan-akan mau pecah. Kaulan tsaqila.
Ini menunjukkan agung syariat Islam ini. Tidak layak untuk jadi bahan permainan, bahan olok-olokan. Bahkan ulama telah bersepakat di antara hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman adalah menjadikan Allah itu yang pertama, yang kedua Rasul, yang ketiga ajaran agama Islam itu sendiri yakni Al-Quran sebagai bahan candaan olok-olokan. Ayatnya jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun." Apakah dengan menyebut Allah, menyebut Rasulnya, menyebut ayatnya, kalian jadikan itu sebagai bahan candaan olok-olokan? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak perlu kalian minta maaf, karena kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Maka mayoritas ulama, sepakat ulama menjadikan ajaran agama sebagai bahan olok-olokan ini menjadikan pelakunya bisa terjatuh kepada kekufuran. Ini yang namanya istihza biddin. Apapun alasannya, apapun motifnya, apapun alasannya, apapun motifnya. Ayat tadi mengatakan tastahziun, bercanda. Lalu bagaimana kalau enggak bercanda, serius mengolok-olok ajaran agama Allah Subhanahu wa taala? Ini perkara yang berbahaya. Tidak layak dilakukan. Tidak boleh. Orang-orang yang modelnya kayak gini nanti akan menyesal pada hari kiamat. Ini pembatal keislaman. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah, kita baca kitab-kitab sirah, kalau sirah itu Rasul ya. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah, betapa tegasnya khalifah-khalifah pada saat itu untuk kemudian menghukum orang-orang yang modelnya kayak gini. Harun ar-Rasyid, sebagaimana kebiasaan beliau. Saya sedikit bicara sejarah. Sebagaimana kebiasaan beliau, Harun ar-Rasyid itu kalau makan dia undang orang-orang dari kalangan cerdik cendikia, sambil makan, sambil ngobrol, dengar nasihat, petuah, wejangan. Ya. Dan ini dulu saya itu mendapatkan pengajaran yang mungkin agak keliru. Kalau lagi makan jangan ngomong. Padahal Rasul ketika ingat gak gitu? Kalau lagi makan jangan ngomong. Padahal Rasul ketika makan ngobrol sama Abu Bakar, ngobrol sama Utsman. Ya, tapi zaman dulu waktu saya kecil, kalau makan jangan ngobrol. Ya kalau keselak ya memang betul ya, betul. Terkadang kita nggak ngobrol juga keselak, Pak. Iya kan? Jadi Harun ar-Rasyid itu mengumpulkan orang-orang ya cerdik cendikia untuk mendengarkan nasihat, menyampaikan masukan. Makan siang Harun ar-Rasyid. Ada seorang ulama yang menyampaikan hadis tentang perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa tentang masalah qada dan qadar. Ihtaja Adam wa Musa, telah berdebat Adam dan Musa. Lagi makan Harun ar-Rasyid, tiba-tiba ada seorang pengawal Harun ar-Rasyid yang berdiri di pintu-pintu, biasa pengawal, nyeletuk. Adam dan Musa berdebat, kapan mereka bertemu? Sambil cengar-cengir, ketawa nih pengawal. Adam dan Musa berdebat, kapan mereka ketemu? Karena perdebatan kan tidak mungkin terjadi kecuali kemudian apa? Adanya pertemuan, sedangkan jarak antara Adam dengan Musa itu jauh sekali. Kok bisa-bisanya berdebat? Ini maksud sang pengawal. Harun ar-Rasyid lagi asik makan, diam. Kemudian mengatakan kepada seorang ulama yang menyampaikan hadis, ihtaja Adam wa Musa. Apakah hadis yang engkau sampaikan tadi adalah hadis yang benar bersumber dari Rasul? Betul ya Amirul Mukminin, disebutkan sanadnya. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan kepada orang yang lain, ulama juga yang hadir di situ. Apakah betul engkau pernah mendengar hadis ini dan betul hadis itu didengar dari sisi Rasulullah SAW? Betul ya Amirul Mukminin. Artinya itu bukan karang-karangan ulama yang tadi menyampaikan. Kata Harun ar-Rasyid, lalu bagaimana orang tersebut bisa mengatakan bagaimana mungkin Adam dan Musa berdebat ketika Rasul telah mengatakan Adam dan Musa berdebat?
Harun ar-Rasyid mengatakan kepada pengawalnya yang lain, singkirkan makanan ini, sediakan tikar, asah pedang tajam-tajam. Saya akan sembelih orang itu. Gemetar ini penjaga pintu ini mau disembelih sama Harun ar-Rasyid. Karena dia telah mengatakan bagaimana mungkin Adam dan Musa berdebat, padahal Rasul kita mengatakan Adam dan Musa berdebat. Saya mau sembelih orang itu. Gemetar itu yakni penjaga pintu. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, berikanlah maaf dia adalah orang yang jahil, tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, bla 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 bla. Kata Harun ar-Rasyid, kalau saya maafkan sekarang, bukankah akan terjadi hal-hal yang seperti ini di kemudian hari? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, saya maafkan dan saya tidak mau melihat dia selama-lamanya lagi. Pergi orang ini. Bayangkan jemaah, kalau Harun ar-Rasyid ada pada hari ini, kalau Umar bin Khattab ada pada hari ini, kalau Umar bin Abdul Aziz ada pada hari ini, kalau Rasulullah SAW ada pada hari ini, apa kira-kira keputusan mereka kepada orang-orang yang memperolok-olok ajaran agama Islam, menjadikan Allah, menjadikan Rasulnya, menjadikan syariat Islam sebagai bahan candaan? Mungkin orang-orang ini bisa merasa aman karena tidak ada Rasulullah SAW, tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Utsman, tidak ada Ali bin Abi Thalib, tidak ada Umar bin Khattab, tidak ada Umar bin Abdul Aziz, tidak ada Harun ar-Rasyid. Mungkin orang-orang ini merasa aman pada hari ini, tapi nanti mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan olokan-olokan mereka terhadap syariat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil mereka bisa mengelak, dan mustahil mereka bisa menang. Hati-hati Pak, jangan kita gadaikan ajaran agama gara-gara 1-2 momen yang hanya sebentar. Hati-hati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya belum tepat. Ada yang apa Pak? Yang belum tepat penjelasan tentang refleksi pemahaman contoh-contoh yang Ustadz sampaikan. Kita punya keyakinan. Gimana Pak? Kita punya keyakinan. Iya. Orang-orang ada di dalam neraka dan surga itu setelah dihisab. Betul. Tapi banyak contoh kita menyatakan bahwa orang sudah ada dalam neraka dan surga. Itu gimana menjelaskannya supaya kita tepat, tidak bias, sehingga keyakinan kita itu benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini permasalahan yang memang pelik. Ini permasalahan yang memang pelik. Permasalahan yang Bapak tadi tanyakan, ini permasalahan yang memang pelik. Di satu sisi surga dan neraka sebagai seorang muslim, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah ada sekarang. Ya, karena ada sebagian kelompok yang mengatakan surga dan neraka belum ada. Kalau sudah ada sekarang, fungsinya apa? Kosong. Kan belum tegak hisab. Nah ini. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan surga dan neraka telah ada sekarang. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang surga dan neraka, Dia mengucapkan uiddat, yang telah dipersiapkan. Lafaz telah ini berarti sudah ada, bukan yang akan dipersiapkan. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi surga dan neraka telah ada. Dan surga dan neraka ini selama-lamanya ada, abadi. Tidak ada yang namanya kefanaan neraka. Sebagaimana juga tidak ada yang namanya kefanaan surga. Memang ada sebagian ulama
Saya tidak bicarakan ulama-ulama dari kelompok yang menyimpang, kelompok Ahlussunnah maksud saya. Memang ada sebagian ulama sedikit sekali yang mengatakan neraka itu tidak kekal, suatu saat akan binasa. Tapi pendapat mereka keliru, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagian besar di antara mereka telah rujuk. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Sailul Jarrar ketika menyebutkan ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah dalam perkara ini. Tapi itu sedikit sekali, Pak. Ada yang mengatakan neraka itu suatu saat akan binasa, sehingga nggak ada neraka yang kekal surga. Tapi pendapat ini memang diucapkan oleh sedikit sekali ulama Ahlussunnah. Sebagian besar di antara mereka yang sedikit itu telah berpendapat bahwasanya sebagaimana surga kekal, neraka pun kekal. Ini yang kedua. Yang ketiga, masuk ke dalam surga, penghuni neraka, itu sebagaimana yang kita maklumi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ini terjadi setelah melewati proses hisab, seperti yang Bapak tadi katakan. Yakni surga dan neraka tidaklah kemudian diisi kecuali setelah melewati proses hisab. Betul ini? Ya. Lalu di sana ada informasi juga bahwasanya Rasulullah SAW telah melihat ada penghuni surga, telah melihat ada penghuni neraka. Maka bagaimana cara memadukan dua hal ini? Maka jawabannya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ulama memiliki jawaban yang beraneka ragam. Kalau saya ringkas setidaknya dua, Pak. Bukan saya ringkas, yang saya ingat. Mungkin ada yang saya ketahui dan saya ingat. Ini ucapan saya ringkas ini kayaknya megah banget ya. Yang saya ketahui saya ingat ada dua. Yang pertama, penghuni surga dan penghuni neraka, ada yang telah masuk ke dalam surga pada hari ini, sebagaimana ada yang telah masuk ke dalam neraka pada hari ini. Hakiki telah ada memang penghuninya pada hari ini. Orang-orang yang tidak melalui proses hisab, atau nanti apabila terjadi hisab, mereka akan dihisab dan pasti masuk surga. Contohnya para syuhada. Makanya Rasul menyaksikan Hamzah bin Abdul Muthalib itu sedang ada di surga, bahkan berada di dalam arwahnya, berada di dalam burung-burung yang bertebaran terbang di surga-surga. Sebagaimana para nabi dan rasul telah ada di dalam surga, ada memang penghuninya. Jadi ada orang-orang yang memang telah menghuni surga pada hari ini. Sebagaimana juga ada orang-orang yang telah menghuni neraka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, fi jidiha hablum mim masad. Itu dia tuh di tangannya, di itunya ada terikat dengan apa? Tali yang sangat kuat, terikat, terbelenggu di dalam neraka. Udah ada memang. Jadi yang Rasul lihat, maksud Bapak tadi kan yang Rasul lihat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj begitu diantaranya kan, itu memang betul-betul ada orang-orangnya. Tapi bukan seluruh orang. Orang-orang tertentu yang telah diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Contohnya penghuni surga, ini paling masyhur ini, penghuni surga. Kalau Hamzah maklum ya, penghuni surga yang mungkin insya Allah Anda masyhur. Yang disebutkan oleh kita itu Masyitoh. Padahal Masyitoh itu bukan nama orang. Masyitoh itu adalah profesi tukang sisir. Dia tukang sisir putrinya Fir'aun. Dengan seorang ibu yang punya bayi, yang bayinya itu dimasukkan satu persatu ke dalam tungku. Yang terakhir kemudian sang ibu itulah yang dimasukkan ke dalam tungku. Dan ini pada masa Fir'aun, Ashabul Ukhdud. Betul? Ketika Rasul Isra dan Mi'raj, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ini wangi siapa ya Jibril? Tercium wangi yang sangat luar biasa. Ini diceritakan oleh Jibril, ini adalah tukang sisirnya putri Fir'aun. Dalam riwayat yang lain ini adalah Ashabul Ukhdud. Ada sudah penghuninya, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khususnya dalam kisah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, ada orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Dan orang-orang yang Rasul jumpai itu, yang Rasul lihat itu orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau informasinya. Jadi ini nih masuk surga, ini nih masuk neraka. Nah, begitu. Jadi ada dua hal inilah, ada hal-hal yang lain sudah barang tentu insya Allah. Tapi dua hal inilah, yakni penghuni surga dan penghuni neraka memang telah ada pada hari ini yang pertama. Atau yang kedua, Allah berikan informasi gambaran yang terang benderang sehingga seakan-akan Rasul melihatnya. Dan itu mungkin jemaah, kalau informasi itu terang benderang, tidak ada bias sedikit pun, diinformasikan secara jelas lengkap kepada Anda, bahkan ketika Anda belum pernah melihatnya, seakan-akan itu ada di hadapan mata Anda. Betul itu? Mungkin gak itu secara ilmu? Mungkin. Apakah Anda pernah melihat atom? Nah itu saja. Apakah Anda pernah melihat ion, molekul? Pernah Anda melihat atom, ion, molekul? Gak pernah. Tapi kenapa bisa kita percayai? Karena informasinya datang dari berbagai macam jalan, pembuktiannya kuat, jelas. Kita percaya tuh ada atom, ion, molekul, apa lagi? Iya kan? Kenapa kok kita bisa percaya? Karena pembuktiannya datang dari berbagai macam jalan. Sampai kepada derajat apa? Yakin. Begitu juga. Betapa banyak kemudian seseorang yang belum pernah melihatnya, tetapi ketika datang informasi yang jelas terang benderang meyakinkan, komplit informasinya, dia bisa seakan-akan melihatnya. Lalu siapa yang paling komplit di dalam memberikan informasi terang benderang, tidak ada bias sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Nah secara ilmu pun mungkin. Saya tidak pernah melihat dengan mata kepala atom, Bapak juga, tapi kita meyakini ada. Entah kenapa kita bisa yakin. Seperti Pak Mur, pernah melihat listrik Pak? Yakin ada listrik? Yakin ada listrik ya, tapi kita tidak pernah melihat listrik. Oh itu lampu, bukan lampu menyala, itu bukan listrik, tapi hasil dari listrik. Oh itu ada petir, itu bukan listrik, itu adalah konslet atau apapun namanya, percikan-percikan. Listrik itu apa? Tapi kita yakin itu. Itulah yang dinamakan apa Pak? Hakul yakin, derajat keyakinan yang tinggi. Dan Rasul diinformasikan oleh Allah dengan sedemikian detail, dan kita meyakini sebagai seorang muslim, Allah tidak akan mungkin berdusta kepada Rasulnya. Informasi yang Allah berikan kepada Rasulnya ini tidak ada bias sama sekali, seakan-akan Rasul melihatnya. Jadi ada dua Pak, ada sih hal-hal yang lain, tapi yang pertama saya nggak tahu, mungkin ada hal-hal yang lain, tapi yang pertama saya nggak tahu, atau yang kedua saya tahu lupa Pak. Begitu Pak ya. Maaf, Bapak siapa namanya Pak? Pak Hermani, bagus pertanyaannya. Iya Pak. Taib, jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya rasa kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita ucapkan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.